Kabel atau kawat listrik itu sejauh minimal 2,5 meter. Bukan hanya penjor kan, kadang-kadang dahan pohon itu yang menyentuh kawat listrik itu akan menyebabkan gangguan. Ada yang punya kewajiban untuk menata kabel, ada yang punya kewajiban untuk memasang penjor agar tidak menimbulkan sebuah masalah. Idealnya dalam konteks ini apa yang menjadi poin-poin penting itu harus dikemas agar tidak menjadi seolah-olah narasi pribadi. Nah, yang membuat masyarakat Hindu ataupun umat Hindu di Bali ini yang tidak setuju akhirnya meledak ini statement apa gitu loh? Apa yang membuat berbenturan gitu loh? Ini salah satunya dikarenakan ya idealnya yang menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan adat budaya tertentu, kemudian juga tentang agama tertentu. Karena kan penyor ini kita di Bali antara agama, adat, dan budaya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang bersifat membahas tentang adat, membahas tentang agama, idealnya memang representasi yang menyampaikan itu ke media sosial, idealnya berasal dari elemen itu sendiri. Terciptanya sebuah keselarasan, kelancaran, sebuah hari suci, khususnya hari suci agama Hindu itu harus dimaknai sebagai kerja bersama, tidak menjadi kerja sebagian pihak saja. Kalau menuju hari suci Galungan itu kita melihat keindahan penjor beli. Nah, semakin berkembangnya teknologi atau digital ini kok malah kita melihat malah yang di tahun ini penjor itu menjadi sebuah permasalahan. Di media sosial seakan-akan penjor adalah sebuah permasalahan gitu loh. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Akhir-akhir ini di Bali atau berkaitan dengan Hindu kembali menjadi sorotan di beberapa media terutama di Bali terkait dengan himbauan pemasangan penjor yang tentu kita sebagai umat Hindu memiliki kewajiban atau memang sudah tradisi kita ketika Hari Raya Galungan Kuningan pasti akan memasang penjor. Jauh dari kabel atau kawat listrik itu sejauh minimal 2,5 meter. Lebih bagus 3 meter gitu. Jadi titik amannya di bawah. Ya pokoknya jarak dari kanan, kiri, atas, bawah itu 2,5 meter. Kenapa ada aturan sering ada kasus mungkin yang ditemukan? Apa pernah ada kejadian gangguan dari penjor? Ya, bukan hanya penjor kan, kadang-kadang dahan pohon itu yang menyentuh kawat listrik itu akan menyebabkan gangguan. Pasti kita trip. Kalau trip kan berarti padam. Ada warga yang tidak bisa menikmati listriknya. Belum lagi ada menghimbau jadinya Bu ya. Menghimbau. Belum lagi nanti ada kerusakan peralatan ketika dia tersentuh itu kan ada terbakar dan seperti apa kita harus memperbaiki dan butuh waktu. Dan tentunya adalah layanan kelistrikan pasti akan diputus. Himbauan itu muncul dari salah satu statement dari PLN yang pada saat itu mungkin berkegiatan. Nah, untuk pastinya Hindu Channel sudah mendatangkan pemuda dan juga dia aktif di organisasi yaitu KMHDI. Di beberapa kegiatan selalu ketemu, yaitu Putu Dika. Bukan apa namanya umat Jawa Barat, ini asli Bali. Testu. Sudah studi. Tunggar, saya nggak mau ini beli ngerebut kekuasaan KMHDI aman. Kan saya bukan kandidat, bukan aktif di KMHDI. Jadi saya nggak bisa jadi ketua KMHDI di Bali kan gitu. Tapi bisa diolah beli. Beli Putu Dika, ketua KMHDI Bali. Kalau dari sederhananya terkait dengan perayaan Hari Raya Galungan, melihat statement dari PLN ini seperti apa? Kalau beli melihatnya itu seperti apa? Ya, tentu yang pertama bahwa Hari Suci Galungan secara garis besar kita maknai sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma, yang mana menurut lontar Purana Bali Dwipa ini sudah dilaksanakan, diperingati sejak tahun Saka 804. Nah, tentu ini
kalau kita bawa ke Masehi ini sekitar tahun 882 Masehi. Jadi secara garis besar perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan sesuatu yang kita terus peringati, kita maknai sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Khususnya di Bali, ketika kita mendengar statement dari PLN yang menyampaikan bahwa penjor ini seharusnya memiliki jarak 2,5 meter di bawah, di depan ataupun di belakang, samping kanan kiri, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kontroversi di masyarakat. Yang mana kita bisa melihat, kita memahami bahwa kita yang sehari-hari setiap Galungan dan Kuningan memasang penjor, itu pasti penjor kita terletak di depan rumah secara garis besarnya, dan ini juga pasti berdekatan juga dengan kabel dari PLN. Nah, saya melihat ini sebagai sesuatu hal yang perlu dikomunikasikan lebih baik, yang mana tujuan yang baik tersebut harus melalui komunikasi yang lebih baik. Nah, dalam konteks ini saya berpandangan bahwa dari pihak PLN idealnya menyampaikan bahwa dari pemasangan penjor ini agar berjarak dengan kabel PLN, dan harus disampaikan sebab akibatnya seperti apa. Misalkan harus ada jarak agar tidak bersentuhan yang berpotensi menimbulkan korsleting arus listrik. Nah, ini juga harus disampaikan, karena kalau kita plek-ketiplek menyebutkan angka 2,5 meter lah, apakah kita akan mengukur 2,5 meter di bawahnya kabel atau seperti apa, ataupun kalaupun nanti kita buat 2,5 meter di samping kabel gitu, apakah kita akan memasang penjor ini di tengah jalan seperti itu? Tentu ini kan akan menjadi sesuatu yang menjadi perdebatan publik seperti itu, dan tentu publik pun akan berpandangan bahwa kenapa tidak PLN saja yang menggeser kabelnya? Kan ini rumah-rumah saya, di depan rumah saya memiliki hak untuk memasang penjor. Sedangkan di beberapa tempat, misalkan di Kabupaten Badung, kita sudah mengetahui bahwa sedang dilakukan penataan kabel-kabel PLN maupun entah itu kabel WiFi dan lain sebagainya sudah dibawa ke bawah tanah, entah itu di bawah tanah ataupun di gorong-gorong. Tentu itu yang akan disampaikan, karena saya sebagai bagian dari masyarakat Bali yang tinggal di Denpasar dan sering bolak-balik ke kampung di Tabanan, itu pun sangat banyak ada kabel-kabel PLN yang menjuntai. Jadi ketika kita ukur itu pun bahkan sekitar mungkin 3 meter, 2 meter di atas tanah gitu. Sangat banyak ada kabel-kabel PLN yang menjuntai. Itu pun juga perlu menjadi sebuah evaluasi bagi PLN. Jadi statement publik pun menyampaikan bahwa PLN pun kabel-kabelnya ini saya lihat semrawut gitu. Kenapa nggak dirapikan saja kabelnya gitu? Karena menurut saya ini tentang komunikasi publik saja yang menurut saya perlu diperbaiki. Ya, artinya gini Bli, mungkin akhirnya muncul dari penjelasan Bli muncullah sebuah pertanyaan, kenapa kalau orang yang di luar Bali, bahkan bukan orang Hindu nih Bli, kan kita melihatnya, loh rumahmu kan luas, kenapa nggak di depan pojok rumahmu aja, nggak usah di pinggir jalan, apalagi di depan pagar. Itu kan kalau orang yang di luar dari Hindu kan menyampaikannya kan gitu. Ngapain di luar pagar, ya di tiang di depan rumah kan bisa gitu. Nah, penjelasannya gimana? Ya, jadi secara garis besar Bli, kita biasanya memasang penjor itu dekat pemesuan Bli. Pemesuan itu gerbang ataupun jalan keluar rumah, yang mana itu di depan rumah kita tentu ada penyengker, dan di tengah-tengah penyengker itu jalan keluar masuk kita rumah, dan di sebelah pemesuan itulah kita sering memasang penjor, kemudian juga lengkap dengan sanggah cukcuk seperti itu. Jadi artinya memang di sana tempat yang secara garis besar umum dijadikan tempat untuk
memasang penjor seperti itu. Artinya memang sudah menjadi kebiasaannya memang seperti itu, dan bahkan memang secara etikanya adalah di pintu luar, bukan di kalau di dalam pagar berarti kan masih belum di pintu keluar kan gitu. Betul. Nah, kemudian gini Bli, gimana sih kita sebagai umat Hindu ketika melihat kondisi seperti ini, yang harus menengah-nengahkan atau harus yang mengkondisikan ini supaya tidak terlalu besar konfliknya, ini yang harus terlibat siapa saja? Karena kalau misalkan ini dibiarkan, ini akan melebar kemana-mana sampai ke acara hari suci Galungan Kuningan seperti itu. Yeah. Betul apa yang tadi Bli Miko sampaikan, komunikasi antara dalam konteks ini dari lembaga PLN ini idealnya menurut saya harus berkomunikasi dengan lembaga agama dan juga lembaga adat yang ada di Bali. Karena dalam konteks ini kita perlu memastikan bahwa sudah ada komunikasi terlebih dahulu sebelum ini dilempar ke publik. Karena ini akan menjadi bola panas di masyarakat dan ini perlu dipastikan. Jadi ketika membuat sebuah ini kan seperti statement pribadi jadinya, karena itu kan kondisinya kalau nggak salah itu doorstop ketika statement dari PLN itu. Kalaupun nanti ingin memastikan entah itu membuat surat edaran, himbauan dan lain sebagainya, tolong dikoordinasikan dulu kepada lembaga adat yang ada di tingkatan misalkan di provinsi. Dikoordinasikan apakah memungkinkan sekiranya membuat penjor itu di bawah 2,5 meter, di bawah kabel, di depan, di belakang, samping dan lain sebagainya. Jika memang itu rasional dengan lembaga adat dan juga lembaga agama, baru nanti PLN berstatement dengan dalam catatan sudah berkoordinasi dengan lembaga adat maupun lembaga agama yang ada di Bali. Karena dalam konteks ini sudah ada legalitas ataupun lembaga yang semacam membenarkan, oke, ini masuk akal, ini rasional dan bisa dilakukan oleh umat-umat kami. Menurut saya seperti itu. Artinya ketika sudah dilempar publik ya pasti akan dampaknya seperti ini. Nah, yang mengakibatkan dampaknya itu semakin dianggapnya adalah bola panas, lembaga keagamaan merasa oleh umat Hindu tidak peduli karena dibiarkan, kemudian dari umat juga nggak mau tahu bahwa aturan ini ya ini merupakan sebuah tradisi dan budaya kami ketika memang Galungan dan Kuningan gitu. Nah, terus kalau kita supaya umat Hindu di Bali ini bisa menerima bahwa itu bisa dilakukan, komunikasinya harusnya bagaimana? Gitu. Komunikasi yang harus dilempar ke publik itu harus gimana? Supaya masyarakat atau umat Hindu itu bisa menerima itu. Karena kan tidak hanya umat Hindu Bali saja. Umat Hindu di seluruh Indonesia itu merayakan hari suci Galungan dengan memasang penjor gitu loh. Jadi kalau menurut saya komunikasi yang baik itu sebisa mungkin ini dikomunikasikan dulu dengan pemangku kebijakan. Dalam konteks ini yang punya pengetahuan di bidangnya. Ketika kita membahas tentang batas ketinggian penjor, tentu kita harus berdiskusi dengan lembaga adat dan juga lembaga agama. Kita pastikan ini boleh, ini tidak. Kemudian apakah ini rasional untuk diimplementasikan atau tidak. Kemudian nanti baru nanti disampaikan kepada publik, entah itu berupa surat ataupun berupa video. Dan memang idealnya dalam konteks ini apa yang menjadi poin-poin penting itu harus dikemas agar tidak menjadi seolah-olah narasi pribadi. Namun ini memang menjadi sebuah pandangan dari sebuah lembaga kepada masyarakat, ini yang harus dilakukan dengan pertimbangan A gitu. Jadi harus jelas kalau memang tujuannya untuk memastikan bahwa penjor ini tidak mengganggu kabel PLN, harus dipastikan statementnya harus ada jarak dan tujuannya untuk mencegah korsleting
arus listrik. Jadi tidak serta-merta harus seperti ini tanpa diberikan alasan yang jelas seperti itu. Tapi memang ya sewajarnya kita memang harus hati-hati juga sih, Bli. Betul. Kalau saya melihat statementnya itu ya harus berhati-hati, ya itu benar juga. Iya. Gitu. Nah, yang membuat masyarakat Hindu ataupun umat Hindu di Bali ini yang tidak setuju akhirnya meledak, ini statement apa gitu loh? Ya. Apa yang membuat berbenturan gitu loh? Iya. Statementnya itu kesalahannya di mana sih gitu loh? Iya, mungkin ini menurut saya ini salah satunya dikarenakan ya idealnya yang menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan adat budaya tertentu, kemudian juga tentang agama tertentu. Karena kan penyor ini kita di Bali antara agama, adat, dan budaya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang bersifat membahas tentang adat, membahas tentang agama, idealnya memang representasi yang menyampaikan itu ke media sosial idealnya berasal dari elemen itu sendiri. Ketika kita membahas tentang penjor yang merupakan bagian dari adat budaya Bali, bagian dari upacara agama Hindu, idealnya yang menyampaikan itu adalah dalam konteks ini adalah bagian dari elemen putra-putri Bali yang beragama Hindu yang nanti menyampaikan agar statement atau pandangan publik itu lebih bisa menerima dari apa yang disampaikan tersebut seperti itu. Oh, oke, saya tangkap ini menarik. Kalau dari sini saya setuju, artinya supaya sebuah statement itu bisa ditangkap langsung oleh umat. Iya. Ya, yang menyampaikan adalah umat Hindu itu sendiri, ya. Kemudian menjelaskan tentang hari rayanya, hari sucinya. Apalagi kalau orang Bali kan logatnya, bahasanya udah ketahuan kan. Betul. Kalau bisa orang Bali yang bisa orang Bali iya. kan gitu. Jadi lebih kena kayak Beli kan logatnya kan enak juga. Jadi saya percaya ketika Beli berstatement ya ini orang Bali yang punya daerah kan. Iya. Gitu. Nah, kemudian Beli harapan besarnya itu ketika sebuah hari raya itu menjadi gini. Jadi gimana caranya supaya setiap hari raya itu tidak ada konflik gitu loh, tidak ada permasalahan, karena hari raya kita kan nggak cuman galungan kuningan aja Beli, besok nyepi besok loh, nyepi belum pecalang, belum kita jangan sampai ada turis masuk, itu kan beredar dari dulu. Nah, harapan Beli gimana? Ini juga akan mencakup Bali maupun di luar Bali seperti itu. Iya, jadi menurut saya ini juga tidak bisa kita lihat secara parsial. Ini harus kita bisa lihat secara holistik, menjadi satu kesatuan bahwa per hari ini kita harus memahami bahwa terciptanya sebuah keselarasan, kelancaran, sebuah hari suci, khususnya hari suci agama Hindu itu harus dimaknai sebagai kerja bersama, tidak menjadi kerja sebagian pihak saja. Jadi harus dibangkitkan lagi, digaungkan lagi diskusi-diskusi yang melibatkan semua elemen. Entah itu dibuatkan forum untuk diskusi pemuda, forum untuk diskusi khusus untuk lembaga-lembaga mengevaluasi. Tentu ini juga sebenarnya di luar kontrol kita. Artinya masalah itu mungkin akan selalu saja ada, namun seperti yang kita pahami bersama, mitigasi ataupun pencegahan itu sangat-sangat penting untuk kita lakukan sekiranya jika ada daerah-daerah rawan tentang adanya sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dalam melaksanakan hari sucinya, itu mungkin harus mendapatkan perhatian lebih. Kemudian ketika ada elemen-elemen masyarakat yang dirasa akan menimbulkan sebuah kondisi yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat pada umumnya, itu harus diantisipasi, dimitigasi, dikomunikasikan. Karena pada intinya ini tidak jauh-jauh dari komunikasi, dan komunikasi itu harus baik dan tidak menyudutkan salah satu pihak agar kita semua bisa menerima bersama-sama seperti itu. Karena kalau kita sebagai umat Hindu yang di luar Bali nih Bli, kalau menuju hari suci Galungan itu kita melihat keindahan-keindahan penjor Bli. Nah, semakin berkembangnya teknologi atau digital ini kok malah kita melihat malah
yang di tahun ini penjor itu menjadi sebuah permasalahan. Iya. Di media sosial seakan-akan penjor adalah sebuah permasalahan gitu. Iya. Tapi boleh nggak sih aku minta kasih tahu kita sebagai umat Hindu di luar Bali, penataan penjor yang bagus, kabelnya itu tidak terganggu itu di mana sih, Bli? Karena kalau dilihat di media sosial aku sih kayak di desa apa itu yang desa yang Panglipuran. Iya. Itu kayaknya nggak ada kabel itu di sana. Iya. Boleh kasih tahu kita selain di Bali itu di mana penjor yang tertata bagus tetapi tidak mengganggu kabel? Iya. Pada intinya saya mendorong bahwa tentu antara kabel dan juga penjor itu memang perlu ada jarak. Harus kita pastikan agar tidak ada korsleting harus listrik. Nah, kemudian berkaitan juga dengan ini sebenarnya kan menjadi kerja bersama. Ada yang punya kewajiban untuk menata kabel, ada yang punya kewajiban untuk memasang penjor agar tidak menimbulkan sebuah masalah. Saya paham betul dari maksud dari PLN itu, jangan sampai kita memperingati Hari Suci Galungan dengan memasang penjor, justru ada korsleting arus listrik karena misalkan penjornya jatuh, yang menimpa kabel dan lain sebagainya. Namun ini harus dipastikan paling tidak ada jarak. Dan kalau bisa memang ini juga menjadi harapan dari banyak masyarakat Bali, netizen, itu agar PLN menata kabelnya. Kalau bisa memungkinkan banyak kondisi di luar negeri ataupun di Bali sudah dimulai, kabel-kabel itu ditata di bawah tanah. Ya mungkin itu harus didorong lagi gitu. Jadi agar tidak serta-merta kita mendorong sesuatu, tapi kita harus ingat juga apa sih yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Masyarakat juga mengetahui hal tersebut seperti, dan juga ya kembali juga perlu saya sampaikan bahwa memang kerap kali ada kondisi penjor yang jatuh karena angin ataupun karena memang ada penjor-penjor yang terlalu berat, terlalu besar. Itu mungkin perlu dikondisikan karena jangan sampai kita memperingati Hari Suci Galungan dengan membuat penjor namun akhirnya penjornya jatuh dan lain sebagainya. Itu menurut saya bisa mengurangi makna dari hari suci tersebut. Apalagi misalkan seperti yang dikhawatirkan terkena kabel, itu sangat kita tidak harapkan seperti itu. Yang penting kegiatan keagamaan berjalan, ya. Tradisi kita berjalan, ya. Keamanan negara menjaga listrik di Bali ya aman. Ya. Yang penting nggak ada yang ke bawah itu, Bli, karena di media sosial itu banyak Bli. Di media sosial itu juga ramai juga itu, Bli. Ya. Ada yang tiang listriknya diselokan. Ya. Kalau apa namanya pohon pisang itu kan dia pasti tumbuh tunas-tunas baru. Ya. Ternyata tiang listrik juga tumbuh juga tunas-tunas baru. Beranak dia ada tiang wifi, ada tiang kabel yang lain kan. Ya. Gitu. Betul. Mungkin terakhir, Bli, bagaimana kita bisa mengantisipasi kegiatan upacara di Bali, kolaborasi antara pemerintahan, sinergi antara pemerintah, lembaga, dan responnya harus seberapa cepat ketika memang ada sebuah miss yang seperti ini. Jadi silakan kepada umat Hindu. Ya. Jadi menurut saya berkaitan dengan kita jadikan kondisi hari ini sebagai sesuatu yang harus kita sikapi bersama. Menurut saya ketika ada sesuatu yang sifatnya publik, keputusan yang dihadapkan untuk masyarakat luas, harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pemangku kebijakan ataupun orang yang berwenang di bidangnya. Ketika kita membahas tentang penjor yang tidak lepas dari sangkut paut berkaitan dengan agama Hindu dan juga adat Bali, itu harus sampaikan, dikomunikasikan dengan lembaga adat. Dan nanti berkaitan juga dengan komunikasi publiknya. Karena kita tidak bisa membatasi pandangan publik, pandangan netizen. Akan ada pandangan-pandangan subjektif terhadap siapa yang menyampaikan. Dan untuk itu, saya berharap idealnya ketika kita membahas sesuatu yang sifatnya tentang agama dan juga agama Hindu ataupun adat Bali, itu memang dari komunikatornya yang menyampaikan itu memang berasal dari putra daerah Bali dan juga yang pastinya beragama Hindu, agar mencegah terjadi sebuah miskomunikasi dan
harus dipastikan ini sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Seperti itu. Nggih. Beli Miko. Suksema beli Putu Dika, Ketua KMHDI, langsung bersuara di Hindu Channel dan memiliki harapan besar bahwa memaknai Hari Suci Galungan ini juga kita harus berjalan dengan baik, kemudian komunikasinya tetap dijaga antara lembaga, kemudian umat, dan juga bersiap untuk di digitalnya juga, di video-video yang akan beredar. Mungkin itu saja pemirsa Hindu Channel yang bisa kita diskusikan dengan Blidika. Mungkin Blidika juga waktunya padat karena sudah ditungguin juga sama yang di belakang gitu kan. Dari tadi sudah kode-kode batuk ya supaya waktunya segera diselesaikan kan gitu. Siap. Nanti info-info kalau ke Jakarta, Siap. kalau ke Lampung, Siap. kalau ke daerah lain, siapa tahu kita bisa bertemu lagi. Matur suksema, kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Ketua KMHDI Provinsi Bali. Paramasanti, Om Santi Santi Santi. Om Santi, Santi, Suksema Santi, Om. Bli. Suksema Bli Miko. Oke.